Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita siapkan hati kita di dalam saat teduh. Mari, jemaat sekalian, kita bangkit bersama. Kita panjatkan lagu pujian dari Allah Bapa kami puji Engkau dari PKJ 120. Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau. Putra Allah kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, Putra Allah kami agungkan Kau. Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita menghayati Minggu Trinitas, di mana ketika menyadari bahwa kehidupan kita tidak lepas dari penyertaan kasih Allah. Melalui perjumpaan kita dengan kasih Allah Trinitas, kita diharapkan mampu menghidupinya. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. sempurna nikmat penuh, Suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Ketika kita menjalani kehidupan kita, tentunya kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari tindakan dosa. Kita sadar bahwa kita hanya manusia biasa yang terkadang masih terpaku terhadap keberdosaan. Mari kita menghadap Tuhan, meminta ampunannya, menyerahkan dosa-dosa kita, dan memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur akan kasih setiamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia biasa. Kami ingin menghadap hadirat-Mu, mengaku dosa-dosa kami, menyadari dosa-dosa kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati sekitar kami, keluarga kami, teman kami, kolega kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku,
kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam berita anugerah. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, saatnya kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yohanes 12 ayatnya yang ke-44 sampai 47. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Mari kita menyanyikan nyanyian jemaat, Ya Tuhan isi hidupku. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Silahkan duduk. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh pengasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, ingin memohon karunia-Mu agar kami mampu memahami firman-Mu, agar kami mampu menjalani firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayatnya 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh
adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya namanya Sema Krishna Wiyata Aji, biasa dipanggil Sema. Memang kedengarannya seperti nama cewek, jadi nggak heran. Banyak orang-orang yang mengira saya adalah perempuan itu. Saat menelpon saya sering dipanggil Mbak. Ya, itu sedikit perkenalan, dan kemudian asal gereja saya adalah GKI Sutopo di Tangerang. Tetapi saya asli orang Jawa, sehingga bisa dibilang saya adalah orang kota yang desa. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Trinitas, sebuah pemahaman yang dianggap tidak mudah dalam kehidupan kekristenan. Sering kita menjumpai pertanyaan mengenai Trinitas. Banyak pengajaran mengenai konsep Trinitas. Perjumpaan merupakan salah satu cara melihat Trinitas ini sendiri. Perjumpaan antara Bapa, Kristus, dan Roh Kudus menghadirkan sebuah pengalaman bagi kita sekalian. Sekalipun kita tidak dapat memahami betapa dalamnya pemahaman akan Trinitas, kita masih mampu menerima perjumpaan dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Perjumpaan kasih dengan Allah tentunya dapat kita alami dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita juga. Tetapi itu semua bergantung apakah kita mau untuk mengalami perjumpaan tersebut, atau kita tidak sadar akan perjumpaan tersebut. Konten, Bapak Ibu, Saudara sekalian, konten merupakan sebuah hal yang biasa kita hidupi dalam kehidupan kita. Rasanya ketika kita sehari tidak melihat konten, posting konten, pasti nampaknya ada yang kurang dalam hidup kita. Ketika kita ke restoran, makanan terkenal, kita foto makanan
kemudian posting. Ketika kita berlibur ke tempat yang bagus, tempat yang indah, kita juga pasti posting foto. Kecuali saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya foto, kemudian saya memperbesar fotonya, memperhatikan kok ada yang jelek. Saya zoom lagi, ternyata yang jelek adalah wajah saya sendiri. Nampaknya wajah saya itu menghalangi pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus. Dan ternyata benar. Ketika pemandangan tersebut saya foto tanpa wajah saya, ternyata hasil fotonya lebih bagus. Sungguh miris Bapak Ibu sekalian. Semua hal ini nampaknya memang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita makan dengan keluarga kita, terkadang masing-masing dari kita sibuk dengan gadgetnya. Anaknya yang fokus kepada sekolah. Orang tua yang fokus terhadap pekerjaan. Dan tak jarang kita mengabaikan satu sama lain dan melihat bahwa makan bersama dengan keluarga hanyalah sebuah rutinitas saja. Teringat di asrama saya ada kurve, di mana ini adalah momen kita makan bersama. Saat itu memang kita diajarkan untuk tidak memakai HP dan makan serta mengobrol di meja. Kita bercerita satu sama lain dan banyak cerita yang tertuang dalam proses kita makan bersama. Dan setelahnya kita harus mengucapkan terima kasih kepada ibu dapur yang telah menyiapkan makanan yang kita makan. Melalui ini saya sadar bahwa ada nilai yang mulai pudar dalam kehidupan kita sekarang ini, yakni perjumpaan akan kesadaran diri kita terhadap orang lain yang sudah mengasihi kita. Saya akan menyampaikan sepenggal lagu walaupun suara saya tidak terlalu bagus, saya akan mencobanya. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Ya, lagu ini dilantunkan oleh Obi Mesak dan Chrisye kemudian membuat video klip dengan mengisahkan seorang pemuda culun yang ingin bertemu dengan seorang perempuan populer di sekolahnya. Yang dia sukai merupakan seorang perempuan primadona di sekolahnya pada saat itu. Tetapi dalam diri pemuda ini tidak memiliki kemauan untuk mengalami perjumpaan dengan perempuan ini. Ya, ini merupakan sebuah kisah yang juga saya alami dalam kehidupan saya. Perjumpaan merupakan sebuah momen yang menurut kita merupakan momen terpenting dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi di tengah pandemi, orang yang tadinya mudah berjumpa sekarang sangat sulit berjumpa. Karena pekerjaan, pendidikan, maupun jarak. Perjumpaan orang tua dengan anak, perjumpaan keluarga, perjumpaan antara pasangan yang sedang long distance relationship. Dan banyak perjumpaan dalam hidup kita yang sudah kita lakukan, baik perjumpaan yang singkat maupun lama. Nampaknya ketika kita membahas mengenai hal perjumpaan, itu juga terjadi dalam perikop kita saat ini. Di mana Nikodemus yang pada saat itu berjumpa dengan Yesus seorang diri pada saat malam hari. Nikodemus merupakan seorang pemimpin agama Yahudi yang bertemu dengan Yesus. Kenapa tertulis pada malam hari, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seolah ingin menggambarkan sebuah perjumpaan yang dilakukan diam-diam. Karena ada ketakutan akan suatu hal. Ibarat kata, seorang pemimpin agama
yang dianggap mampu dalam mengatasi hal-hal keagamaan bertemu dengan seorang Yesus. Apa kata orang Yahudi ketika nanti melihat hal ini? Nampaknya itu merupakan alasan mengapa Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Kamu yang dipakai pada perikop ini yang merupakan kata aslinya adalah humas. Yesus berkata menggunakan kata plural yang mengindikasikan bahwa ia tidak hanya berbicara dengan Nikodemus, tetapi kamu di sini menggambarkan kita sekalian juga. Kemudian yang berikutnya, lahir kembali. Kemudian Yesus menunjukkan kepada Nikodemus mengenai hal-hal lahir kembali. Suatu gagasan yang bukan mengenai logika. Karena secara jasmani hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Maka dari itu Nikodemus meragukan perkataan Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa hal itu mungkin ketika orang itu dilahirkan dari roh. Yesus menggunakan perumpamaan mengenai angin bertiup, tidak tahu dari mana, tetapi bisa dirasakan. Bisa kita lihat sebagai bentuk penggambaran kasih Allah yang tidak bisa secara kasat mata kita lihat. Tetapi kasih Allah tersebut dapat kita rasakan. Menunjukkan juga seorang yang merupakan pemimpin agama masih kesulitan menangkapi maksud dari Tuhan Yesus. Menunjukkan kepada kita jabatan bukan merupakan jaminan bahwa kita dapat mengerti bagaimana lahir kembali seutuhnya. Nikodemus kemudian diajak Yesus untuk masuk lebih dalam. Pada bagian ini Yesus mengatakan bahwa kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kalimat ini mengartikan bahwa Yesus sendiri justru menentang Nikodemus. Karena saat mereka bersaksi mengenai hal-hal duniawi, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada mereka. Apalagi ketika mereka bersaksi mengenai hal-hal surgawi. Tetapi Yesus pada saat itu berbicara kepada Nikodemus untuk lebih memahami apa yang telah disampaikannya. Tidak hanya berkaitan mengenai hal-hal duniawi dan jasmani, melainkan juga Yesus menyampaikan berita tentang kerajaan Allah yang sifatnya tidak dapat dipikirkan lewat akal pikiran, melainkan memerlukan hati dalam pemahamannya. Identifikasi dengan kehadiran Allah melalui karya penyelamatan Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan diselamatkan. Melalui perjumpaan, Nikodemus mendapatkan pencerahan. Ketakutan Nikodemus akan pandangan masyarakat kepada dirinya, sehingga ia perlu melakukan perjumpaan dengan Yesus. Karena percaya bahwa Yesuslah orang yang diutus Allah. Hal ini kemudian yang memberanikan Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari. Keberanian Nikodemus bertemu dengan Yesus untuk mengetahui apa yang belum diketahuinya. Kemudian Nikodemus mencari celah untuk dirinya, yang pada akhirnya mendapatkan pencerahan melalui jawaban Yesus akan alasan keberadaan Yesus sendiri, serta menunjukkan bahwa manusia perlu mengalami lahir kembali untuk merasakan karya penyelamatan Allah melalui anak manusia. Memang dalam hidup ini kita sering diperhadapkan kepada perjumpaan, tetapi perjumpaan yang kita hadapi itu tidak mendalam, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya memiliki sebuah cerita mengenai nenek dan cucu. Seorang cucu datang dari perkotaan, mengunjungi neneknya ketika ia merasa bahwa di kota itu bosan. Tetapi pada saat ia bertemu dengan neneknya, ia merasa tidak cocok
dengan neneknya. Karena neneknya ini dianggap kuno sehingga ia merasa jijik dengan neneknya. Sementara setiap harinya ia hanya mau makan makanan instan yang dibeli di kota dan tidak mau makan makanan yang dimasak sang nenek. Pada saat kencing dan buang air besar, sang nenek menunggu dan membersihkan bekas sang cucu. Tetapi sang cucu tetap mengabaikan neneknya. Ia terus-menerus bermain game walaupun neneknya bekerja mencari kayu bakar. Singkat cerita, si cucu ini kehabisan baterai gamebotnya yang saat itu ia mainkan. Sang nenek yang mengetahui ini diam-diam menyisihkan uang dari kayu bakar yang dijualnya untuk membelikan baterai gamebot cucunya. Si cucu terus-menerus marah kepada sang nenek karena ia tidak dapat bermain. Sehingga suatu ketika neneknya ini jatuh dan tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak yang sudah dibungkus kertas kado yang di dalamnya ada baterai untuk gamebot sang cucu. Kemudian sang cucu menyadari hal itu dan menangis depan neneknya. Ternyata neneknya yang selama ini dia anggap kuno, dia anggap kotor, ternyata tetap mengasihi cucunya, memperlihatkan cucunya. Tetapi sang cucu acuh tak acuh dengan itu. Ia justru hanya berfokus kepada dunia gamenya sehingga tidak memperhatikan kasih yang sang nenek sudah berikan kepadanya. Sang nenek yang memasak untuknya, mencucikan pakaiannya, membersihkan bekas buang airnya, dan bekerja untuknya. Sang cucu tidak menyadari hal tersebut. Apakah kita sekalian juga sama seperti seorang cucu yang sibuk akan dunia kita? Sehingga kita tidak memperhatikan sang nenek yang berjuang untuknya. Apakah kita orang-orang percaya yang terlalu sibuk akan dunia sehingga kita tidak merasakan bahwa kehadiran kasih Allah dalam hidup kita sungguh luar biasa? Ketika kita sering menganggap bahwa dunia ini adalah milik kita, kita lupa bahwa kasih Allah lah yang menuntun kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Kekayaan harta, kekayaan jabatan kita terkadang justru membuat kita tidak mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita menganggap bahwa semuanya itu hasil kita seorang saja, tanpa ada campur tangan dari Allah. Melalui Nikodemus yang berjumpa dengan Yesus, kita seolah diingatkan bahwa jabatan, pengetahuan, dan materi belum tentu menjamin seseorang dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Kita perlu memahami bahwa perjumpaan tersebut dapat terjadi ketika kita sendiri mampu untuk menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu menyadari bahwa hidup kita dituntun oleh kasih Allah. Walaupun kita masih kurang dalam mengenal Allah, kita belum terlalu dalam mengenal Allah, tetapi ketika kita merasakan kasih-Nya, kita mampu mengalami perjumpaan dengan Dia. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat kita berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia penyertaan-Mu, ya Allah, dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan. Melalui firman-Mu kita dapat menyadari betapa terbatasnya kita. Tetapi oleh kasih-Mu kita dimampukan. Kita diperjumpakan dengan-Mu. Engkau yang menuntun langkah hidup kami, ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang sedang sakit atau yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan mereka semangat dalam menjalani proses pemulihan. Berkati juga obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga dokter, perawat yang membantu dalam proses pemulihan mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Kami juga teringat akan saudari kami yang sedang dalam masa studi. Tuhan berikan mereka semangat. Tuhan berikan mereka kekuatan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudari kami yang
sedang dalam proses pencarian pasangan hidup. Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Berkati mereka agar mereka tidak menyerah. Dan berikan kepada mereka yang sesuai dengan mereka. Kami juga teringat akan keluarga kami, Tuhan. Berkati keluarga kami dalam kehidupan keluarga kami. Lindungi keluarga kami selalu ya Tuhan. Kami juga teringat akan gereja kami, GKI Wiyung. Tuhan berkati pekerja gereja, majelis jemaat, dan karyawan gereja. Tuhan berkati mereka selalu dalam setiap usaha mereka memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat akan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berikan tanggung jawab. Tuhan berikan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Walaupun di tengah banyak cobaan, Engkau tetap menguatkan bangsa dan negara kami. Kami juga teringat akan perjuangan para tenaga medis yang di luar sana sedang berjuang melawan virus COVID-19. Tuhan berkati dalam setiap usaha mereka, dalam setiap jengkal pekerjaan mereka, pendistribusian vaksin, proses vaksin, dan perawatan orang-orang yang terdampak. Tuhan berikan kekuatan. Mari jemaat kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu diketahui oleh jemaat. Yang pertama, seluruh jemaat diundang untuk mengikuti kumbang, persekutuan doa kumbang pada hari Kamis 3 Juni pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Penatua T. Sutrisno dengan tema Bersemangat dalam Menjalani Panggilan Tuhan. Yang kedua, seluruh jemaat juga diundang untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu, setiap pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Pada Sabtu 5 Juni 2021 akan dipimpin oleh Penatua Okstan Kalendesang. Ibadah online pada Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 8 pagi akan dilayani oleh Ibu Yung Minglan dengan tema Bekerja Selama Masih Siang. Ibadah live streaming dan ibadah onsite akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat diharapkan wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor WA yang tertulis di layar. Dan untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 40 orang. Sedang berada dalam kondisi tubuh yang sehat, tidak ada keluarga atau lingkungan kerja yang menunjukkan gejala COVID. Wajib hadir dengan menggunakan masker dan face shield. Jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Gerakan kasih, kebutuhan dan laporan program
Gerakan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri di nomor berikut. Yang terakhir, jemaat dapat berkonsultasi dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dan menghubungi nomor yang tertera di layar atau yang ada di warta jemaat. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui brankas gereja setiap hari mulai pukul 9 sampai 6 sore atau melalui transfer ke BCA 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik dan kita pujikan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Diundang untuk berdiri, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami, ketika kami mengingat akan betapa pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, maka hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Untuk itu ya Tuhan, kalau pagi ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan, kami mau mempersembahkan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerima, menguduskan persembahan ini, dan kiranya dipakai sungguh-sungguh untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita menyanyikan nyanyian kita. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus. Layak benar dipuji
Bapak, Ibu sekalian, kita masuk dalam pengutusan. Kita sudah menyadari bahwa dalam hidup kita masih terkadang belum menyadari. Kita hidup dalam kasih Allah. Kita lupa bahwa kasih Allah lah yang menuntun kita hingga sekarang ini. Tetapi melalui firman-Mu yang diajarkan untuk mengalami perjumpaan dengan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hanya